Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Apriliani dari Fakultas Bahasa Sastra Indonesia, angkatan tahun 2024. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan kuliah terpadu yang dilaksanakan di Desa Jambuer. Baiklah, jangan lupa ditonton video selanjutnya, yaitu kegiatan observasi lapangan di Desa Jambuer pada masyarakatnya. Mungkin di situ saya akan menanyakan tentang budaya tradisi serta kesenian yang sangat beragam dan banyak di Desa Jambuer. Baiklah, sekian, terima kasih. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendokumentasikan cerita rakyat dan kesenian lokal yang masih hidup di tengah masyarakat di Desa Jambuer. Menurut saya, budaya, mitos, dan kesenian seperti yang ada di Desa Jambuer bukan hanya untuk layak dikenang, tetapi juga pentingnya untuk dibagikan agar tidak hilang di telan zaman. Pentingnya mengenal cerita lokal karena dari situlah kita bisa memahami jati diri dan sejarah masyarakat kita sendiri. Setelah menempuh perjalanan panjang sekitar 1 jam menuju Desa Jambuer, kami langsung menuju penginapan untuk beristirahat sejenak dan menata barang-barang bawaan kami selama 3 hari ke depan. Setelah itu kami kembali ke wisata Jawaran untuk makan siang bersama. Usai makan siang, kami mendapatkan pemaparan awal mengenai Desa Jambuer dari Bapak Waji selaku Dosen Pembina selama kegiatan dan Bapak Junaidi, tokoh masyarakat pendiri wisata Jawaran, umum tentang potensi desa, budaya lokal, dan kegiatan yang akan kami lakukan selama observasi. Narasumber pertama kami adalah Bapak Zainatul, seorang pemahat topeng yang tinggal di Desa Jambuer. Beliau belajar memahat topeng dari Bapak Iswati. Kata beliau, Bapak Iswati adalah orang yang pertama kali memahat topeng di Desa Jambuer. Sayangnya Bapak Iswati telah wafat pada tahun 2022. Keunikannya seperti itu loh, Pak. Kebetulan tiap karakter topeng beda-beda. Kalau di topeng Malang kurang lebih 76 karakter tokoh. Iya. Bisa disebutkan tuh karakternya, Pak? Yang sering orang pesen ya, kayak Panji Asmoro Bangun, terus Dewi Sekartaji, Bapang Jaya Sentiko itu, terus Sabrang ini macam-macam juga, dari warna. Kerajinan topeng di Desa Jambuer saat ini masih memiliki sedikit peminat. Pak Zainatul, salah satu pemahat topeng termuda di desa tersebut, pernah mencoba mengajak temannya untuk melestarikan kerajinan ini. Namun teman-temannya merasa bosan dan akhirnya tidak melanjutkannya. Hingga kini Pak Zainatul menjadi satu-satunya pemahat topeng yang masih aktif di Desa Jambuer. Kami juga melakukan wawancara dengan Ibu Langgeng selaku pendiri Sanggar Seni Tari Sekar Arum di Desa Jambuer. Ibu Langgeng menceritakan sedikit pengalamannya pada tahun 1986 sampai 1992 yang penuh rasa spiritual dalam menari. Apa ada kayak mitos penari-penari kayak seperti di film? Atau rasa penari gitu? Ada. Dulu saya tahun 86 sampai di 92 mau nari topeng, saya harus namanya ke sumber ambyaan. Saya harus makan bunga tiga macam katakan. Kalau ini tali topeng pate. Kalau saya mau nari topeng Bapang itu bunga kenanga berapa? Gitu. Bunga kante itu nanti nari ini ada. Itu enggak apa ya, sebenarnya itu bukan mitos, cuman itu fakta gitu. Aku mau lari remong, aku mau kompetisi di mana? Di sini. Sama pelatihku aku ya disuruh minum air yang ada bunganya itu tadi, disuruh minum airnya begitu. Terus saya kalau mau naik ke tangga stage itu juga saya harus melangkah dengan
kaki. Sebenarnya itu nggak apa ya, nggak musik juga sih, wong Bismillahnya itu juga cek tau kok orang sepuh-sepuh itu. Ojo lali semilah, itu kan Bismillah berarti. Semilah Elina Rasulullah, berarti kan sholawat. Bener kan ya, kita kayak gitu aja. Jadi religi itu aja dianggap yang aduh gini kok didolimi ya sama kejawen, jangan gitu. Kita berpikiran tuh gini, toh orang zaman dulu tuh mengenal kok doa gitu ya. Semilah berarti bismillahnya kita, ojo lali mbek Rasulillah, oh berarti Rasul sholawat kan benar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali, dek tampil. Itu kompetisi dulu, aku pernah gongseng itu ya, apa kencringan itu gongseng. Nah, itu nggak bunyi. Padahal powernya udah bagus, nggak bunyi. Dan itu terdengar bener, dia nggak bunyi. Anak tadi nggak bunyi gongseng. Ngedeni. Karena dulu mistis mau mistis gitu ya kan. Jadi aku di Sagar tadi juga mistis, biarnya masuk gitu. Narasumber kami yang terakhir yaitu Bapak Sumarsono menceritakan bahwa topeng Malangan bukan hanya sekedar tarian. Ia adalah warisan leluhur yang telah hidup sejak masa kerajaan Kanjuruhan. Kala itu, topeng pertama bernama Puspo Sariro, terbuat dari emas, simbol pemuja Raja Gajayana kepada arwah ayahnya Dewa Sima. Setiap gerakan dalam tari topeng menyimpan makna yang dalam. Dan menurut Bapak Sumarsono, tarian ini bukan hanya indah, tapi juga syarat akan filosofi. Salah satu tokohnya yaitu Bapang, menggambarkan sosok prajurit yang sombong namun tetap setia dan patuh pada atasannya. Topeng Malangan lebih dari sekedar hiburan. Ia dipercaya sebagai pesan spiritual dari leluhur, sebuah warisan yang harus kita jaga, hormati, dan terus dilestarikan bersama. Bapak Sumarsono juga menceritakan sebelum melakukan tarian diharuskan melakukan ritual untuk meminta kelancaran suatu acara. Biasanya dinamakan urak sesaji, membagikan seperti pisang dan kelapa kepada penonton kesenian. Mitosnya jika pedagang dapat kelapa atau cikal tersebut, maka yang usahanya sepi akan laris manis. Itulah yang dikatakan dan diceritakan oleh Bapak Sumarsono. Itulah ketiga narasumber kami tentang topeng Malangan. Dari pengalaman menggali cerita rakyat di Desa Jambuer, saya belajar bahwa kebudayaan tidak hanya disimpan di buku atau sebagai kenangan, tapi benar-benar hidup di tengah masyarakat, dijaga, dijalankan, dan diwariskan dengan rasa bangga. Saya juga semakin sadar bahwa setiap desa punya cerita besar yang kadang terlupakan. Tugas kita adalah membuka telinga dan hati untuk mendengarkannya, lalu membagikannya kepada dunia. Harapan saya, cerita lokal seperti ini bisa terus dilestarikan, bukan hanya oleh para sesepuh, tapi juga oleh kita generasi muda. Karena jika tidak dijaga, cerita-cerita ini hanya bisa hilang bersama waktu. Mahasiswa bisa berperan sebagai pendokumentasi dan penyampaian cerita lewat media. Guru bisa mengangkatnya dalam pelajaran budaya dan sejarah. Pemerintah desa bisa mendukung lewat kegiatan seni dan festival budaya secara rutin. Karena pada akhirnya budaya adalah identitas dan cerita rakyat adalah jantungnya.